Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending dan para pemirsa cerita. Hari ini, izinkan kami mengajak Anda menyimak sebuah kisah kelam yang bermula dari dalam rumah sendiri, tentang umpatan yang jadi azab dan doa buruk yang kembali dengan cara tak terduga. Ini bukan cerita dongeng, bukan pula kisah jauh di negeri orang. Ini tentang kita, tentang apa yang bisa terjadi bila mulut tak punya rem dan hati tak kenal rasa hormat. Selamat menyimak kisah berjudul Kutuk Menantu Durhaka, Ibu Mertua. Itu kini hanya tinggal abu. Pagi di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Bekasi itu hampir selalu sama. Lantai semen kasar belum sempat dipel, wajan belum disentuh, tapi suara dari ruang tengah sudah terdengar menyengat. "Bu, saya sudah bilang, jangan masak pakai minyak kemarin." "Anak saya itu bukan sapi," bentak dia sambil mendorong piring dari hadapannya. Bu Sarminah tidak menjawab. Wanita tua itu berdiri di sudut dapur, memegang sendok sayur yang masih meneteskan kuah bening. Tangannya sedikit gemetar. Wahyu hanya mengangkat alis, tidak bicara. Ia sedang memakaikan seragam pada anak bungsunya, Radit, yang duduk di karpet sambil menguap. "Ayah, aku tadi mau makan tahu buatan Eyang. Katanya enak," celetuk si sulung, Rara, yang baru duduk di kursi makan. "Jangan," sergah dia. "Kalian kalau makan dari tangan nenek, nanti ketularan penyakit. Dia itu suka pegang kaki terus masak. Kalian gak lihat, dia gak pernah bersih." Bu Sarminah menarik napas pelan. Ia menunduk dan kembali ke dapur tanpa bicara. Tangan tuanya memasukkan kembali wajan ke atas kompor yang belum menyala. "Bu, sudah berapa kali saya bilang, jangan asal masuk dapur. Ini rumah saya. Saya yang ngatur," sambung dia, tak berhenti. Wahyu merapikan tas anak-anak, lalu berdiri. "Sarapan tadi apa ya?" tanyanya pelan. "Telur ceplok sama nasi goreng kemarin," jawab dia datar. "Gak usah minta teh. Bikin sendiri sana." Wahyu menarik napas dan berjalan ke dispenser tanpa membantah. Ia memang tidak pernah membantah. Setelah anak-anak berangkat sekolah diantar Wahyu, suasana rumah mendadak hening. Dia masih di dapur. Matanya tertuju pada panci yang ditutup rapat oleh Bu Sarminah. "Gak usah masak lagi ya, Bu. Sekali lagi saya lihat Ibu nyentuh dapur ini, saya bakar tangan Ibu." Bu Sarminah menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Siangnya, suara gaduh dari dapur terdengar ke ruang tengah. Piring pecah. "Astagfirullah," teriak Bu Sarminah dari balik tirai dapur. Dia datang dengan langkah cepat. Ia menemukan mertuanya duduk di lantai, tangan kanan memegang lutut yang memar, dan air dari ember kecil menyebar ke lantai. "Ya Allah, dasar ceroboh. Sudah tua malah bikin rusak dapur orang," katanya dengan nada mengejek. Ia tidak menawarkan bantuan. Sebaliknya, ia mengambil kain lap dan melemparkan ke depan Bu Sarminah. "Bersihkan. Jangan bikin saya tambah jijik lihat Ibu ngendon di sini." Bu Sarminah mengangguk kecil, meski tubuhnya sedikit gemetar. Ia pelan-pelan mengepel lantai, masih dalam posisi duduk. "Wahyu pulang nanti sore. Kalau lihat dapur berantakan, saya bilang semua salah Ibu," tambah dia sambil keluar dari dapur. Sore harinya, Bu Sarminah hanya duduk di kamar belakang. Lampunya tidak dinyalakan. Dia masuk diam-diam, melihat pakaian mertuanya belum dicuci. Ibu itu pengangguran. Tiap hari cuma tidur. Kerjaannya apa sih? Hidup numpang, makan numpang, semua numpang. "Nanti saya siapkan saja karung, saya antar Ibu ke panti." Tak ada respons. Dia kesal. Ia keluar kamar, menuju rak dinding, menarik sebuah album tua. Ia sobek salah satu foto Bu Sarminah saat bersama anak-anak, lalu membawanya ke dapur. Malamnya, ketika Wahyu dan anak-anak sudah tidur, dia duduk di dekat tungku dapur yang jarang dipakai. Ia menyalakan api kecil dari korek dan membakar foto itu perlahan. "Nenek tua, dasar pembawa sial," gumamnya. Api menyambar foto, membuat sudut-sudutnya hangus.
Tapi sebelum api menghabiskan seluruhnya, bara padam. Hanya sebagian wajah Bu Sarminah yang terbakar. Dia menatapnya, lalu menekan sisa foto itu ke dalam abu. "Semoga cepat mati," bisiknya. Dari kamar belakang, terdengar suara batuk lemah. Dia mendengarnya, tapi tidak peduli. Ia bangkit dan mematikan lampu dapur. Beberapa menit kemudian, saat dia sudah rebahan, suara pintu kamar belakang berderit pelan. Lalu suara batuk itu terdengar lagi. Wahyu menggeliat di sampingnya, tapi tak membuka mata. Dia menarik selimut, menutup kupingnya. Ia tidak takut. Tidak malam itu. Namun, ketika lampu dapur menyala sendiri tanpa sebab, dan tungku mengeluarkan bunyi seperti arang dilemparkan ke bara, dia memejamkan mata rapat-rapat. Ia tidak berani bangkit. Ia hanya berbisik dalam hati bahwa mungkin rumah itu memang sudah terlalu sesak untuk dihuni lebih dari satu wanita tua. Suara tungku yang menyala sendiri malam itu masih membekas di kepala dia. Meski ia tidak bicara apa-apa kepada Wahyu, tidurnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, ada suara batuk pelan dari kamar belakang, kadang diikuti derit pintu yang seolah terbuka sendiri. Tapi dia menolak percaya ada yang aneh. Ia justru semakin keras memperlakukan Bu Sarminah, seolah ingin memastikan tak ada satu pun yang bisa membuatnya goyah, termasuk suara-suara ganjil di malam hari. Pagi itu, dia duduk di ruang depan sambil menggulung rambutnya. Dua tetangga, Bu Murni dan Bu Erna, mampir membawa keranjang sayur. Mereka biasa datang untuk menitipkan pesanan atau sekadar mengobrol. "Saya bingung, Bu. Kenapa ya suami saya itu makin hari makin kayak dikendalikan? Apa-apa nurut ibunya, bukan saya," kata dia dengan suara dibuat lirih. "Padahal saya ini yang urus semuanya. Anak, rumah, makan. Tapi yang dia bela malah ibunya." Bu Murni mengernyit. "Maksudnya dikendalikan gimana, Bu, dia?" "Ya saya nggak bilang apa-apa ya, tapi saya curiga. Jangan-jangan dulu pernah pakai sesuatu," katanya pelan, sambil melirik ke arah kamar belakang. Bu Erna menimpali. "Loh, ibu mertua Budiah, kan orang desa ya? Bisa aja sih, di desa masih banyak yang percaya kayak gitu. Makanya saya hati-hati banget kalau makan masakan dia. Saya juga udah larang anak-anak tidur di kamarnya. Jangan sampai ketempelan. Kita nggak tahu niat orang tua zaman dulu," lanjut dia. Obrolan itu cukup untuk menanam curiga. Beberapa hari kemudian tetangga lain mulai membicarakan Bu Sarminah dengan nada waspada. Dia hanya diam saat ditanya, tapi sering menyelipkan kalimat singkat seperti, "Saya juga takut sebenarnya," atau "Sudah lama saya curiga." Di dalam rumah perlakuannya makin dingin. Ia mengganti kunci dapur dan menyuruh Bu Sarminah masak hanya jika diminta. Kalau tidak, dapur harus tetap terkunci. Wahyu beberapa kali memperhatikan ibunya hanya duduk diam di teras, menatap tanah kosong. Tapi saat ia tanya, Bu Sarminah hanya menjawab, "Ibu nggak apa-apa ya, biarin aja." Namun malam itu, saat Wahyu sedang menyapu ruang tengah, dia datang sambil membanting dompet ke lantai. "Uang di dompet aku berkurang 20.000. Aku nggak keluar rumah hari ini. Yang ada cuma dia." Wahyu menghentikan sapunya. "Maksud kamu, Ibu? Siapa lagi?" sahut dia cepat. "Kamu kira dia nggak berani? Dia itu cuma pura-pura tua lemah. Coba kamu periksa kamar dia." Wahyu menahan napas. "Kamu yakin? Masa sih, Ibu?" "Aku nggak minta kamu yakin. Aku minta kamu tegas. Kalau bukan dia, siapa? Anak-anak nggak? Mungkin. Atau kamu sendiri yang ngambil?" Wahyu diam. Ia melangkah pelan menuju kamar belakang. Bu Sarminah sedang duduk di lantai, melipat pakaian. "Ibu," Bu Sarminah menoleh. "Iya ya, kamu lihat dompet dia?" Katanya uangnya berkurang. Suara Wahyu pelan tapi tegang. Bu Sarminah menggeleng. "Enggak ya, Ibu enggak pegang dompet siapa-siapa. Katanya hilang 20.000. Ibu yakin? Enggak tahu? Ibu enggak pernah ngambil ya? Ibu cuma duduk di sini dari pagi." Dia berdiri di depan pintu kamar dengan tangan bersedekap.
Kalau nggak ngambil, kenapa diam aja? Coba keluarkan semua isi lemari. Ibu nggak punya apa-apa, jawab Bu Sarminah dengan suara makin pelan. Wahyu berdiri kaku. Ia tak tega, tapi tatapan dia membuatnya mundur. Akhirnya, ia hanya berkata, "Sudahlah Bu, jangan bikin suasana jadi rumit." Keesokan harinya, Bu Sarminah duduk lama di teras. Wajahnya tak lagi bersuara. Tangannya kaku, seolah bingung harus berbuat apa. Waktu dia keluar membuang sampah, Bu Sarminah pelan-pelan bicara, "Yah, Ibu mau pulang ke kampung. Di sini kayaknya nggak cocok lagi." Wahyu sedang memanaskan motor. Ia menoleh, lalu menjawab, "Nggak usah, Bu. Di sini aja." "Ibu nggak mau bikin kamu ribut terus sama istrimu," kata Bu Sarminah sambil menunduk. "Di kampung ada Mbak Rini, Ibu bisa numpang sebentar." "Kalau Ibu pergi, tetangga bisa ngomong yang enggak-enggak," sela dia dari pintu. "Nanti dikira saya usir mertua sendiri. Malu." "Ibu cuma ingin tenang. Kalau mau tenang ya diam aja di rumah ini. Jangan banyak bikin masalah." "Nggak usah ngeluh kesana-sini," jawab dia ketus, lalu masuk ke dalam. Wahyu mematikan motornya. Ia tidak ikut membela, hanya berdiri diam dan masuk ke kamar. Malamnya, saat semua sudah tidur, Bu Sarminah duduk sendirian di teras, hanya ditemani lampu redup dan suara serangga. Ia tidak menangis, ia hanya diam. Tapi mata tuanya menatap langit gelap, seperti mencari jawaban yang tak akan datang dari siapa-siapa. Sementara dari dalam, dia menatap ke arah tirai kamar belakang yang sedikit bergerak. Ia tidak tahu kenapa perasaannya mulai tak nyaman. Tapi ia tetap menarik selimut dan memejamkan mata. Ia merasa sudah melakukan semua yang benar. Namun pikirannya belum bisa berhenti bertanya, mengapa rumah itu makin terasa dingin, meski semua pintu sudah ditutup rapat. Malam itu dia kembali tidur lebih cepat dari biasanya. Setelah hari-hari penuh bisik-bisik tetangga dan permintaan Bu Sarminah untuk pulang yang ditolaknya mentah-mentah, kepalanya mulai berat. Tapi bukan karena lelah, lebih karena rasa sebal yang belum tuntas. Suara serangga dari luar rumah terdengar, jelas karena jendela kamar sengaja dibuka sedikit. Angin masuk membawa hawa dingin. Wahyu tidur lebih dulu. Anak-anak pun sudah lelap sejak pukul 9. Dia menarik selimut hingga ke dada, menutup mata, dan mencoba mengabaikan pikiran yang masih ramai. Tapi menjelang tengah malam, tubuhnya menggeliat. Ia tidak benar-benar tidur. Ada perasaan tidak enak yang tak bisa dijelaskan. Sekitar jam 2 dini hari, telinganya menangkap suara samar. Tangisan. Awalnya ia pikir itu suara anaknya. Tapi ia menoleh dan melihat kedua anaknya masih tidur di ranjang kecil. Ia mengerutkan dahi. Tangisan itu tidak datang dari dalam kamar. Sumbernya jauh lebih dalam, dari arah dapur. Dia menahan napas. Ia duduk perlahan. Wahyu tetap diam di sampingnya. Ia menajamkan telinga. Tangisan itu terdengar lagi. Pelan. Tersendat. Seperti seseorang yang menahan sakit. Dia berdiri, melangkah ke arah ruang tengah. Lampu dapur yang biasanya padam, kali ini menyala redup. Ia melangkah perlahan, membuka pintu dapur dengan hati-hati. Tungku di pojok belakang terlihat biasa saja, tapi aroma gosong langsung menyergap hidungnya. Seperti bau rambut terbakar yang menyengat dan menyisa. "Siapa di situ?" tanya dia pelan, tak ada jawaban. Tapi tangisan itu semakin jelas. Meski ia tidak melihat siapapun, ia mendekat. Bagian atas tungku hitam penuh abu. Di atasnya, potongan kecil arang masih hangat. Ia sentuh perlahan, lalu menarik tangannya karena terasa panas. Dia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara tangisan itu belum benar-benar hilang. Kali ini terdengar seperti suara perempuan tua yang menahan perih. Ia menelan ludah. "Bu," bisiknya. Tak ada yang membalas. Ia segera mematikan lampu dapur dan kembali ke kamar. Tapi malam itu, ia tidak tidur lagi. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, menghadap ke tembok, memeluk diri sendiri. Pagi harinya, suara batuk dari kamar belakang membangunkan Wahyu lebih dulu. Dia masih di tempat tidur. Ia pura-pura tidak mendengar.
"Bu, kenapa, Bu?" Suara Wahyu terdengar panik dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, ia muncul membawa mangkuk kecil dan kain lap. Bu Sarmina demam tinggi, mulutnya berdarah waktu disuapin air, katanya pelan. Dia mengangkat alis. Apa jangan-jangan kemarin dia makan bumbu basi yang disimpan di kulkas? Aku rasa bukan itu. Dia lemas banget. Dia berdiri, berjalan ke dapur, mengambil sendok, dan mengaduk teh manis. Biarin aja, itu akibat perbuatannya sendiri. Kamu kok gitu ngomongnya? Wahyu tampak tidak nyaman. Sudah jelas, mungkin itu balasan. Karena sudah ganggu anak-anak dan bikin gosip di belakang aku. Anak-anak keluar dari kamar, duduk di meja makan. Rara menggigit roti pelan. Ayah, semalam ada yang nangis. Aku dengar dari kamarku, katanya sambil menatap ibunya. Radit ikut bicara. Aku mimpi nenek nangis sambil pegang perut. Dia menoleh cepat. Sudah, jangan banyak omong. Makan aja sana. Itu cuma suara kucing atau tikus. Anak-anak diam. Tapi Wahyu terus memandangi dia. Aku nggak enak hati kalau ibu tetap tidur di kamar belakang. Udara pagi di sana lembab. Dia menaruh cangkir di atas meja dengan keras. Kalau kamu nggak tega, kamu aja yang tidur bareng ibu sana. Aku bisa tidur sendiri. Bukan gitu maksudku. Udah, kamu tahu sendiri. Anak-anak mulai tanya-tanya. Kalau dia terus di kamar yang sekarang, dekat ruang tengah, nanti anak-anak terganggu. Apalagi tiap malam suka nangis, batuk-batuk, teriak. Sendiri, bikin takut. Wahyu diam. Ia menunduk, memainkan sendok di piringnya. Pindahin aja ke gudang belakang. Di sana lebih tenang. Biar dia bisa istirahat tanpa ganggu siapa-siapa. Itu gudang dia. Banyak barang, pengap, dan gak ada ventilasi. Kalau kamu keberatan, ya sudah. Kamu angkut ibu kamu keluar sekalian. Taruh aja di pinggir jalan, biar orang-orang lihat siapa yang tega. Wahyu tak menjawab, matanya menatap ke arah kamar belakang. Suara batuk terdengar lagi. Sudah, tolong saja. Malam nanti kita bersihkan gudang, kasih kasur tipis, lampu kecil. Nggak usah ribet, tegas dia. Dalam hati, dia merasa puas. Semakin lemah Bu Sarmina, semakin mudah semuanya diatur. Ia menyeringai kecil, lalu menghabiskan tehnya. Menjelang malam, Wahyu mengangkat kasur usang dari kamar pembantu lama dan memindahkannya ke gudang. Ia membersihkan lantai, membuka jendela kecil yang nyaris tak bisa bergerak karena berkarat. Bu Sarminah dipapah pelan-pelan. Ia tak menolak, hanya diam mengikuti langkah Wahyu. Dia berdiri di pintu, menyaksikan itu semua sambil menyilangkan tangan. Jangan lupa, Bu. Kalau malam batuk, pelankan. Anak-anak suka mimpi buruk, katanya sebelum menutup pintu gudang. Tak ada jawaban, tak ada suara. Malam kembali datang. Lampu ruang tengah sudah dimatikan. Rumah itu sunyi seperti biasa. Tapi dari dalam kamar, dia kembali tidak bisa tidur. Ia merasa perutnya sedikit mual, entah karena makanan atau karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memejamkan mata, tapi tangisan samar dari arah dapur kembali terdengar, meski hanya sekejap. Tangisan samar dari arah dapur itu masih terdengar beberapa detik sebelum akhirnya hilang seperti tertelan dinding. Dia memejamkan mata, tapi tubuhnya tidak benar-benar bisa rileks. Ia hanya menghadap ke tembok dan berusaha menenangkan diri. Tapi rasa dingin di sekitar leher dan telapak kaki membuat malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. 3 hari setelah malam itu, tubuh Bu Sarminah ditemukan Wahyu dalam posisi miring di kasur gudang. Selimut lusuh menutupi sebagian badannya. Nafasnya sudah tidak ada. Matanya terpejam dan wajahnya tampak pucat dan mengecil. Dia sudah nggak ada, kata Wahyu pelan dari pintu kamar. Suaranya datar. Dia yang sedang mencuci piring hanya menoleh sekilas. Kapan? Barusan aku cek. Mungkin tadi malam. Dia meletakkan piring, mengeringkan tangannya, lalu berjalan ke ruang tengah. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau sedih. Ia hanya menghela napas. Bereskan saja.
Nggak usah ribet. Kita bungkus pakai kain kafan yang ada. Gali di belakang rumah. Cepat. Kamu nggak mau kabarin RT dulu? Untuk apa? Biar tambah panjang urusan. Nanti malah ramai tetangga datang, terus tanya-tanya macam-macam. Bikin ribet. Wahyu diam. Ia tahu argumen apapun hanya akan jadi perdebatan panjang. Ia menunduk, lalu berjalan pelan ke kamar belakang untuk mengambil kain putih bekas. Pemakaman dilakukan tanpa tahlil, tanpa orang lain, tanpa tanda apapun, selain lubang kecil di pojok belakang rumah yang ditutup seadanya dengan batu bata. Rara dan Radit tidak ikut. Mereka disuruh tidur lebih cepat dengan alasan nenek mereka sudah pergi ke surga untuk beristirahat. Jangan bilang siapa-siapa, kata dia saat Wahyu selesai menimbun lubang. Kalau ada yang tanya, bilang aja beliau sudah pindah ke rumah anak sulungnya. Wahyu hanya menunduk. Tubuhnya terasa berat, seperti menyimpan banyak beban yang tidak tahu harus dikeluarkan lewat mana. Malamnya, dia berdiri di depan lemari kamar. Ia hendak mengambil pakaian tidur saat melihat tumpukan album foto lama tergeletak di sudut. Ia menarik satu album, lalu membuka halaman pertama. Tangannya berhenti saat menemukan foto Bu Sarminah yang dulu sempat ia bakar. Foto itu utuh, bersih, tidak ada bekas gosong, tidak ada lubang hangus. Dia menarik napas pelan. Ia menatap mata dalam foto itu. Rasanya seperti dipandangi langsung. Sorot matanya tajam, tidak sama seperti biasanya, seolah tahu sesuatu yang tidak dikatakan. Siapa yang naruh ini di sini? Bisik dia. Ia membawa foto itu ke dapur, lalu melemparkannya ke dalam tempat sampah. Setelah itu, ia kembali ke kamar dan mencoba tidur. Namun pagi harinya, saat hendak merapikan tempat tidur, dia menemukan foto yang sama. Tergeletak di bawah bantalnya, ia membeku. Tangannya gemetar saat mengambil foto itu. Ia membaliknya, memeriksa belakangnya. Tidak ada nama, tidak ada tulisan, tapi lembarannya dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Wahyu masuk ke kamar, hendak mengambil dompet. "Kamu naro ini?" tanya dia. Menunjukkan foto itu. "Enggak." "Foto apaan?" "Foto ibumu, yang kemarin aku buang. Sekarang ada di bawah bantal." Wahyu mengerutkan dahi. "Aku nggak tahu. Mungkin anak-anak mainin?" "Anak-anak mana tahu album-album lama di lemari? Kamu yakin bukan kamu?" "Dia. Aku bahkan nggak tahu kamu bakar foto itu sebelumnya." Dia menatap Wahyu, tapi suaminya tidak menunjukkan gelagat berbohong. Ia menghela napas, lalu berjalan cepat keluar kamar dan membuang foto itu ke tempat sampah yang ada di luar rumah. Siangnya, dia melarang anak-anak bermain di dekat gudang. Ia mengatakan tempat itu kotor dan berdebu, tapi Radit beberapa kali duduk diam menghadap pintu gudang. "Mama, tadi malam aku mimpi nenek duduk di kasur, tapi badannya penuh tanah," ucap Radit sambil menggambar di kertas. Dia mendekat, merobek kertasnya, lalu berkata dengan nada tegas, "Sudah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Nenek kalian sudah tenang di sana. Jangan ganggu." Radit terdiam, tapi raut wajahnya tidak berubah. Ia hanya melirik ke arah pintu gudang yang kini digembok dari luar. Malam harinya, dia membuka lemari dengan hati waspada. Ia mengecek satu persatu tumpukan baju, memastikan tak ada benda asing. Tapi pikirannya tetap gelisah. Ia tidur lebih awal, dengan lampu kamar tetap menyala. Tengah malam, ia terbangun karena perut terasa mual. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Saat hendak berdiri, kakinya menginjak sesuatu. Ia menunduk. Foto itu, kali ini tidak berada di bawah bantal, tapi tepat di bawah kakinya. Dia memungutnya. Tangannya gemetar. Foto itu terasa lembab, dan kali ini, bau tanah menyengat muncul dari permukaannya. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, dan merobek foto itu menjadi 4 bagian, lalu menyiramnya ke kloset. Namun begitu ia kembali ke kamar dan menutup pintu, perasaannya tidak tenang. Ia merasa seperti sedang diawasi dari dalam gelap.
Ia kembali ke ranjang, duduk memeluk lutut, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Wahyu masih terlelap, tapi dia tidak bisa tidur malam itu. Ia tidak mengerti kenapa dadanya semakin sesak. Tidak oleh suara, bukan pula karena bau, tapi oleh sesuatu yang tak bisa ia katakan dengan mulut sendiri. Dia masih duduk di sudut ranjang, memeluk lutut, menatap pintu yang setengah terbuka. Matanya tidak berkedip, tapi pikirannya tidak utuh. Bau tanah dari foto yang ia siram ke dalam kloset belum benar-benar hilang dari hidungnya. Tubuhnya terasa panas, tapi kulitnya justru dingin. Ia tidak berani bicara, tidak juga bertanya. Ia hanya ingin malam cepat selesai. Pagi harinya, dia merasakan gatal di bagian punggung. Ia mengira digigit nyamuk. Tapi saat bercermin, ia melihat kulitnya memerah dan sedikit melepuh. Bentuknya tidak merata, tapi jelas terasa perih. "Ayah," ucapnya sambil masuk ke dapur, menunjukkan punggungnya pada Wahyu. "Lihat ini deh, kenapa kulitku kayak kebakar begini?" Wahyu mendekat dan menatap luka di punggung istrinya. "Kamu garuk-garuk ya tadi malam?" "Enggak, aku malah nggak bisa tidur. Ini gatal banget. Kayaknya bukan digigit serangga. Ini kayak luka bakar, ringan. Aku kan nggak kena panas apa-apa. Nggak kena minyak, nggak kena api. Masa bisa begini?" Wahyu mengangkat bahu. "Coba aja ke dokter kulit. Siapa tahu ada alergi." Dia hanya mengangguk. Tapi pikirannya melayang. Ia mencoba ingat-ingat apa yang disentuhnya malam itu selain foto. Siangnya, ia periksa ke klinik terdekat. Dokter hanya menggeleng saat melihat kondisi kulitnya. Ini bukan penyakit kulit biasa, bukan alergi, dan bukan infeksi bakteri. Bisa jadi karena panas dari dalam tubuh, tapi biasanya tak sampai melepuh seperti ini, kata dokter sambil mencatat. "Panas dari dalam? Maksudnya apa?" tanya dia. "Saya sarankan tes darah dulu. Tapi untuk sementara, jangan digaruk, jangan kena air panas, dan perbanyak istirahat." Dia pulang tanpa banyak bicara. Sampai di rumah, ia mendapati anak-anak duduk di ruang tengah dengan wajah murung. "Kenapa kalian diam saja?" tanyanya. Rara menjawab pelan. "Tadi malam Radit nangis. Katanya mimpi nenek bawa panci panas, terus tumpah ke atas tubuh mama." Radit menunduk. "Aku takut, Ma. Aku dengar suara batuk dari dapur. Terus bau daging gosong." Dia langsung menoleh ke Wahyu. "Kamu masak sesuatu?" "Enggak, aku tidur dari jam 10. Aku juga enggak dengar apa-apa," jawab Wahyu sambil mengambil air putih. Dia tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat ke dapur dan mencium udara di sana. Bau khas gosong memang ada, samar tapi menusuk, seperti aroma daging yang dibakar terlalu lama. "Jangan ngarang-ngarang, kalian ini," katanya pelan, mencoba menenangkan anak-anak. Tapi wajahnya tetap tegang. Malam berikutnya, dia kembali sulit tidur. Luka di punggung bertambah. Kali ini sampai ke lengan dan leher. Ia tak bisa memakai daster yang biasa, karena perih saat bergesekan dengan kain. Ia hanya duduk di ranjang, menggigit bibir menahan gatal dan panas. Suara batuk kembali terdengar dari arah dapur, disusul dengan suara sendok jatuh. Dia berdiri perlahan, membuka pintu kamar, dan melangkah ke ruang tengah. Dapur tampak gelap. Ia tak menyalakan lampu. Tapi ia mendekat pelan, memastikan suara itu nyata. Ia berhenti di depan pintu dapur. Tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan bau terbakar yang makin kuat. "Kalau ini ulah siapapun, saya nggak takut," katanya lirih. Tak ada jawaban. Keesokan paginya, luka-luka di tubuh dia semakin merah. Ia duduk di depan cermin kamar mandi, menyisir rambut, tapi kulit di sekitar leher terasa seperti melepuh. Ia berdiri dan menyiram wajah. Saat mendongak, matanya menangkap bayangan di cermin. Seorang perempuan tua berdiri di belakangnya, wajahnya gosong. Sebelah mata tertutup kerak luka. Rambutnya kaku, sebagian terbakar. Ia hanya berdiri, tidak bicara.
tapi sorot matanya seperti menuntut. Dia menjerit keras, jatuh ke lantai. "Wahyu!" Wahyu masuk dengan panik. "Kenapa?" Dia menunjuk cermin. "Lihat. Tadi ada yang berdiri di belakangku." Wahyu menoleh ke cermin. Kosong. "Siapa? Kamu lihat siapa?" "Perempuan. Gosong. Mukanya rusak. Dia ngeliatin aku. Dia, gak ada siapa-siapa. Aku lihat sendiri. Dia berdiri di belakangku, mukanya gosong. Itu pasti ibumu. Cermin ini bersih. Gak ada bayangan apa-apa selain kamu." Dia berdiri, masih gemetar. "Kamu pikir aku bohong? Aku tahu apa yang aku lihat." Wahyu menarik napas dalam. "Kamu mungkin terlalu stres. Luka-lukamu bikin kamu capek. Mungkin kamu halusinasi." "Aku nggak gila, Wahyu. Jangan pikir aku halusinasi." Dia berjalan cepat keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar. Ia mengunci pintu. Wahyu mengetuk beberapa kali, tapi ia tak membukanya. Dia duduk di sudut ranjang. Matanya memandangi jari-jari tangannya yang mulai memerah. Setiap gerakan kecil membuat kulitnya terasa seperti disayat. Tapi yang lebih sakit adalah pikiran yang tak bisa dibendung. Ia ingin marah, tapi pada siapa? Suaminya tidak percaya. Anak-anak takut. Dirinya sendiri bingung apa yang sedang terjadi. Ia menolak percaya, ini karena arwah Bu Sarminah. Ia tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Ini hanya kebetulan. Luka ini bisa dijelaskan secara medis. Suara-suara malam itu mungkin datang dari luar. Dan bayangan di cermin bisa jadi hanya pantulan. Tapi di balik semua itu, ia tak bisa menyangkal satu hal, ia tidak bisa tidur tanpa lampu menyala lagi dan malam belum juga berakhir. Dia tidak tidur sejak bayangan perempuan gosong itu muncul di cermin. Ia hanya duduk bersandar pada dinding kamar, mata menatap kosong, lampu menyala penuh. Setiap suara kecil dari luar kamar membuat tubuhnya menegang. Suaminya masih mencoba bicara, tapi dia hanya menjawab singkat. Ia sibuk dengan rasa sakit di kulitnya yang semakin parah. Punggung, lengan, bahkan bagian leher mulai dipenuhi luka melepuh yang terasa panas meski tak pernah disentuh api. Hari-hari berjalan berat. Dia tidak memasak, tidak membereskan rumah, tidak menyentuh anak-anak. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, kadang keluar hanya untuk ke kamar mandi. Wahyu yang mengurus semua. Radit dan Rara mulai bertanya, tapi dia hanya menjawab dengan pandangan tajam yang membuat mereka takut mendekat. Malam Jumat datang lagi. Hujan rintik turun sejak sore. Langit tertutup awan gelap. Rumah itu dingin dan basah. Tapi dia tetap tak berani tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap dinding kamar dengan tubuh dibungkus selimut tipis. Luka di punggungnya membuatnya sulit bersandar. Setiap gerakan kecil membuat kulitnya terasa seperti disayat. Sekitar pukul 2 malam, suara itu terdengar lagi. Tangisan. Tapi kali ini tidak lirih. Tangisnya serak, penuh tekanan, seperti orang yang dipaksa menahan sakit terlalu lama. Dia membuka mata lebar-lebar. Tangisan itu datang dari dapur. Suara seretan mengikuti, seperti tubuh yang diseret di lantai kasar. Wahyu masih terlelap di sebelahnya. Dia bangkit perlahan, membuka pintu kamar dan menatap ke ruang tengah. Lampu mati. Tapi dari arah dapur, terlihat cahaya oranye bergerak seperti api kecil yang menyala pelan. Dia melangkah maju. Suara erangan dan bau daging terbakar menyambut langkahnya. Hidungnya perih, mata berair. Ia sampai di ambang pintu dapur dan langsung menahan napas. Tungku yang sudah lama tidak dipakai menyala sendiri. Api biru kemerahan membakar bagian bawah wajan yang tergantung. Tali penggantungnya putus. Wajan jatuh dengan suara keras ke lantai. Dia mundur, tapi pandangannya terpaku pada sesuatu yang muncul dari balik tungku. Sebuah sosok, rambut panjang berantakan, tubuh gosong, wajah hancur, berdiri perlahan. Ia tidak menunggu lebih lama. Dia lari ke kamar, membanting pintu, mengunci, dan menarik selimut sampai kepala.
Nafasnya terengah, tapi tubuhnya semakin panas, seolah terbakar dari dalam. Pagi harinya, suara jeritan memecah keheningan rumah. Radit berteriak dari ruang tengah. Wahyu berlari ke sana, menemukan anaknya sedang muntah darah. Tangannya menunjuk ke arah dapur. Di sana, "Nenek, dia di sana," ucap Radit dengan suara putus-putus. Wahyu tak berpikir lama. Ia menggendong anaknya dan langsung berlari keluar rumah. Dia berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya pucat, rambut kusut. Luka di lehernya mengelupas, mengeluarkan cairan kental. Ia hanya berdiri mematung, menatap ke arah dapur yang kini sepi kembali. Bau gosong masih tertinggal, menempel di dinding, menempel di tenggorokan. Sore itu, dia duduk di depan cermin dengan tubuh setengah terbuka. Luka di punggungnya semakin dalam. Beberapa bagian tampak seperti digores kuku panjang, merah, dan berlekuk-lekuk. "Aku nggak percaya ini," bisiknya. "Ini cuma kebetulan. Ini pasti cuma kebetulan." Ia menatap wajahnya di cermin. Mata, sembab, kulit pucat, bibir kering. Ia meraih salep dari meja kecil, mengoleskannya dengan gerakan pelan. Tapi rasa sakitnya tak berkurang. Wahyu pulang menjelang malam. Wajahnya lelah, membawa anak bungsunya yang tertidur dalam gendongan. Ia menaruh Radit di kamar anak, lalu masuk ke kamar mereka tanpa bicara. "Apa kata bidan?" tanya dia lirih. Kemungkinan lambungnya luka karena stres. Tapi bidannya juga bingung. Muntahnya ada darah segar, bukan bekas luka dalam biasa. Dia tidak menjawab. Ia menunduk, menahan sakit di punggungnya. Matanya menatap bingkai-bingkai foto di dinding kamar. Ia berdiri pelan, mendekat. Tangannya gemetar saat meraih satu bingkai yang menampilkan foto keluarga mereka di hari ulang tahun Rara. Matanya membelalak. Wajah Bu Sarminah ada di sana, bukan berdiri di belakang. Tapi menggantikan wajahnya sendiri, ia meraih bingkai lain. Di situ, foto liburan ke taman kota. Ia berdiri di antara Wahyu dan anak-anak. Tapi kini, wajahnya tergantikan. Semua wajah dia telah menjadi wajah Bu Sarminah. "Wahyu, lihat ini." Suaranya tercekat. Wahyu berdiri. Ia menatap foto-foto itu, hening sejenak. Lalu ia melangkah mundur. "Kamu lihat kan? Ini bukan halusinasi." Wahyu hanya menatap kosong. Ia tidak bisa menjawab, dia menatapnya tajam. "Jangan diam, kamu lihat sendiri kan?" Wahyu memejamkan mata. "Iya, aku lihat." Dia terduduk di lantai, napasnya tersengal. Ia meremas kain bajunya, tubuhnya bergetar. Ini bukan kebetulan. Lagi, Wahyu. Ini, dia belum selesai sama aku. Wahyu menunduk. Dalam diam, ia tak bisa menyangkal. Tapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Suara tangisan pelan terdengar lagi. Kali ini bukan dari dapur, tapi dari dalam kepala dia sendiri. Ia menutup telinga, meremas rambutnya, dan menangis. Malam kembali datang. Rumah terasa sunyi, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa merasa tenang. Dia masih duduk di lantai kamar. Tangannya gemetar, matanya memerah, dan wajahnya tidak lagi tampak seperti perempuan yang dulu dikenal tetangga. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Setiap malam seperti ditusuk-tusuk jarum dari dalam. Tapi, yang paling menyakitkan adalah pandangan Wahyu. Bukan marah, bukan iba, hanya kosong. Foto-foto di dinding masih tergantung, dan wajah Bu Sarminah tetap menggantikan sosoknya di semua bingkai. Dia menatap satu persatu, lalu bangkit dan merobek semuanya. Ia melempar bingkai ke lantai, menghancurkan kaca dengan ujung meja. "Aku muak," teriaknya sambil membanting satu lagi ke dinding. Wahyu hanya berdiri di sudut kamar, memeluk anak-anak. Rara memeluk adiknya erat, matanya ketakutan. "Kalau kamu nggak mau bantu aku, keluar dari rumah ini," bentak dia. "Kita harus cari bantuan," kata Wahyu pelan. "Bantuan dari siapa?" "Semua ini karena dia. Ibumu." Dia menunjuk ke arah gudang belakang.
Kalau semua ini belum cukup bukti, kamu buta. Wahyu diam. Ia tidak bisa melawan. Tapi ia juga tak bisa bertahan. Hari itu, dia membongkar kamar belakang. Ia menarik semua lemari, mengangkat kasur tua, dan membuka kotak-kotak yang dulu dibiarkan utuh sejak Bu Sarminah meninggal. Setiap barang yang menyimpan kenangan, ia lempar ke halaman. Ia membeli 1 jerigen minyak tanah dari warung depan. Siangnya, saat matahari masih tinggi, ia siramkan cairan itu ke lemari, ke tumpukan pakaian tua, ke bingkai foto, dan terakhir ke kasur usang tempat Bu Sarminah biasa tidur. Bakar semua, bisiknya pada diri sendiri. Ia nyalakan korek api dan melempar ke tumpukan barang. Api langsung membesar, menyambar kain dan kayu lapuk. Asap mengepul tinggi. Bau terbakar memenuhi halaman. Wahyu keluar rumah, melihat api membakar setengah halaman belakang. "Kamu waras?" teriaknya. "Kalau itu satu-satunya cara biar dia pergi, aku rela." Anak-anak berteriak ketakutan, menutup hidung karena asap. Wahyu menarik mereka ke dalam rumah, menutup semua ventilasi dan pintu. Dia tetap di luar, menatap api sampai benar-benar padam. Tapi ketika bara terakhir padam dan abu mulai dingin, ia melangkah ke puing-puing itu dengan langkah yakin. Ia berhenti. Semua barang yang tadi terbakar utuh kembali, lemari berdiri dengan gagang tak rusak. Kasur kembali rapi, hanya debu menempel. Foto-foto kembali berjejer, bersih. Tak satu pun bekas api, seolah tidak pernah dibakar. Dia mundur beberapa langkah, napasnya berat. Ia memandang Wahyu yang berdiri di ambang pintu, memeluk Radit yang menangis. "Kita perlu orang pintar," kata Wahyu lirih. Dia tidak menjawab, tapi malam itu ia menyuruh Wahyu diam-diam mencari dukun. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengusir. Keesokan harinya, seorang lelaki tua datang. Pakaiannya kusam, bau dupa kuat dari tubuhnya. Ia tidak bicara banyak, hanya minta diantar ke kamar belakang. Dia mengikutinya sambil membawa bantal yang dulu biasa dipakai Bu Sarminah. "Saya ingin dia pergi," katanya tegas. Dukun itu menaruh bantal di lantai, duduk bersila, dan mulai membaca sesuatu. Tangannya menyentuh permukaan bantal. Seketika itu juga, tubuhnya terhuyung, dan ia jatuh ke belakang. Kepalanya membentur lantai. Matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku. Ia pingsan. Wahyu berlari mendekat. "Bang! Bang!" Tidak ada reaksi. Dia melangkah mundur. Wajahnya pucat. Ia tidak paham apa yang terjadi. Tapi kali ini, tak satu pun doa atau jampi bisa menolongnya. Malam harinya, tubuh dia semakin panas. Ia tidur sendiri. Wahyu memilih tidur di kamar anak-anak. Sekitar tengah malam, dia terbangun. Tubuhnya seperti dibakar dari dalam. Ia menjerit, kulitnya merah, lehernya melepuh, tangan dan kakinya seperti disiram air mendidih. Ia menggeliat di atas ranjang, memukul-mukul kasur, merobek dasternya yang lengket di kulit. "Wahyu!" teriaknya. "Tolong, tolong aku!" Tapi tak ada yang datang. Ia bangkit, melangkah ke kamar anak-anak. Tapi saat hendak membuka pintu, kakinya goyah. Ia jatuh ke lantai, menahan perih. Pagi datang, tubuhnya basah oleh keringat. Kulit punggungnya terbuka, dan darah merembes ke spray. Ketika ia bangun, anak-anak sudah tidak ada. Wahyu berdiri di depan pintu kamar, membawa tas besar. "Kita ke rumah adikku." Anak-anak ketakutan. "Kamu ninggalin aku. Kamu butuh bantuan. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi ini bukan rumah sehat lagi buat anak-anak." Dia menggeleng. "Jangan pergi. Jangan tinggalin aku sendirian." Wahyu tidak bicara. Ia berjalan pergi. Pintu rumah tertutup. Rumah itu sepi. Dia duduk di kasur. Matanya basah. Ia tak tahu apa lagi yang harus ia lakukan. Tangannya gemetar, tapi tidak ada tangan lain yang menggenggamnya. Tidak ada suara lain yang menjawab panggilannya. Dan tubuhnya tak bisa disentuh lagi.
bahkan oleh dirinya sendiri. Dia kini benar-benar sendiri. Sejak Wahyu pergi membawa anak-anak ke rumah adiknya, rumah itu hanya menyisakan diam yang menakutkan. Suara pintu tidak lagi terdengar. Televisi tidak pernah dinyalakan. Wastafel dapur kering, kasur dingin. Udara pengap menyebar dari gudang hingga ke kamar. Tubuhnya melemah setiap hari. Luka di punggung dan lengan membusuk pelan. Ia tidak bisa berdiri lama. Jika dipaksa berjalan, kulit kakinya seperti menempel di ubin. Dia lebih sering merangkak dari satu ruang ke ruang lain, menggeser tubuhnya perlahan dengan sisa tenaga yang ada. Setiap gerakan diiringi oleh suara batuk yang muncul dari berbagai sudut rumah. Kadang dari pojok ruang tengah, kadang dari balik tirai dapur. Suara itu pelan, tapi serak, seperti dada seseorang yang terbakar asap. Dia mencoba menutup telinga, tapi suara itu menembus semuanya. Bahkan saat ia tertidur, suara itu tetap bergema di kepalanya. Pagi itu, ia terbangun di lantai, ruang tamu. Tubuhnya menggigil. Udara pagi masuk lewat celah jendela. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tidak mampu menopang. Darah menempel di ubin, bercampur lendir yang keluar dari luka terbuka di betisnya. Tangannya meraih gagang kursi, lalu menarik tubuhnya ke arah dapur. Ia ingin minum. Tapi yang terlintas di pikirannya bukan air. Ia menatap botol cairan pembersih yang tergeletak di dekat tempat sampah. Cukup. Sudah cukup, bisiknya. Aku nggak mau begini terus. Tangannya gemetar saat membuka tutup botol. Ia menengadahkan kepala dan menuang isinya ke dalam mulut. Rasanya panas, tajam, dan menyayat kerongkongan. Tapi tidak menimbulkan kelegaan. Sesaat kemudian, tubuhnya kejang, lalu ia memuntahkan darah segar bercampur busa. Cairan itu tidak mematikan, hanya menambah luka baru di dalam tubuhnya. Dia tergeletak di lantai dapur, tubuhnya mengejang pelan. Matanya menatap ke arah tungku tua yang kosong. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Langkah itu berhenti di dekat telinganya. Kemudian terdengar suara. Anak-anakmu tahu siapa engkau sebenarnya? Dia membelalak. Suara itu tidak asing. Suara perempuan tua. Lirih tapi tegas. Ia mengenalnya. Bu. Ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, tapi udara menjadi lebih panas. Ia mencoba bangkit. Tubuhnya menggigil. Hebat. Ia menyeret diri ke tungku. Duduk bersandar. Napasnya terengah. Kalau aku salah, kenapa semua harus begini? Bisiknya lirih. Suaranya tenggelam dalam erangan. Ia menatap api yang tak menyala. Tapi tubuhnya mulai terasa panas. Sangat panas. Keringat keluar dari pori-pori, lalu menguap seketika. Kulitnya melepuh kembali. Kali ini lebih parah. Bagian dada dan perut terasa seperti disayat dari dalam. Ia memekik, memukul-mukul lantai, menyeret tubuhnya ke kiri dan kanan. Tapi tak ada air, tak ada bantuan. Rambutnya terbakar meski tidak ada api. Ujungnya mengepul dan menghitam. Pakaiannya menempel pada kulit, lalu mencair bersama darah dan nanah. Dia merangkak, meremas ubin, mencoba menahan rasa sakit yang tak tertahan. Tolong, siapapun, tolong aku, teriaknya. Tidak ada yang datang, tapi jeritannya terdengar oleh dua tetangga yang sedang duduk di depan rumah seberang. Astaga, itu dari rumah Budia, ujar salah satunya. Mereka berlari ke arah pagar, mencoba mengetuk pintu. Tapi suara dari dalam terlalu aneh untuk diabaikan. Jeritan, suara terbakar, dan bau daging hangus. Saat mereka akhirnya mendobrak masuk, yang tersisa hanya abu. Tungku dapur gosong sebagian. Dan di tengah lantai, ada tumpukan kecil abu hitam. Di sampingnya, satu lembar foto utuh tergeletak. Foto dia. Berdiri di belakang Bu Sarminah. Tidak tersenyum. Matanya kosong. Mereka tidak tahu harus berkata apa.
Jerit terakhir Diah masih tersisa di telinga tetangga. Tidak ada yang lupa bagaimana rumah itu dipenuhi bau terbakar tanpa satupun percikan api terlihat. Beberapa orang hanya melihat asap tipis dari celah atap, lalu diam. Mereka tahu, rumah itu tidak lagi sama sejak malam Jumat terakhir. Beberapa hari kemudian, Wahyu kembali. Ia datang bersama Rara dan Radit, berdiri di depan pagar rumah dengan wajah lelah. Anak-anak memeluk tas kecil. Tidak ada yang bicara. Hanya tatapan kosong ke arah bangunan yang dulu mereka sebut rumah. Wahyu membuka kunci. Pintu berderit pelan, seperti enggan menerima kehadiran mereka lagi. Bau hangus langsung menyambut dari dalam. Rara menutup hidung. Radit menarik lengan ayahnya. "Pak, masih bau kayak daging gosong," bisik Radit. Wahyu mengangguk pelan. Ia masuk perlahan, mengajak anak-anak tetap di dekatnya. Lantai ruang tengah berdebu. Dinding penuh noda abu. Mereka melangkah ke dapur. Di sana, tepat di depan tungku yang gosong sebagian, ada tumpukan abu berwarna hitam pekat. Tidak banyak, hanya sebesar mangkuk kecil. Tapi bentuknya padat. Tidak menyebar, tidak tertiup angin. Wahyu menatapnya lama, tidak bicara. Ia mencoba menyapu pelan, tapi abu itu tidak bergerak, tidak pecah, tidak hancur. Ujung sapu malah terasa berat seperti menyentuh batu. Rara menggigil. "Pak, itu Ibu?" Wahyu tak menjawab. Ia hanya menatap abu itu, lalu memalingkan wajah. Hari itu, Wahyu mencoba membersihkan rumah. Ia buka jendela, cuci lantai, dan buang kain-kain lama. Tapi bau menyengat itu tetap ada, seperti menempel di udara. Malam pertama, mereka tidur di kamar anak. Wahyu memeluk Rara dan Radit di kiri. Kanan, lampu sengaja dibiarkan menyala. Tak ada televisi, tak ada cerita pengantar tidur. Tepat pukul 2, suara tangisan terdengar. Perlahan, lirih, memanggil. "Ya, ya." Rara menutup kuping. Radit membenamkan wajah di dada ayahnya. Wahyu membuka mata, menatap langit-langit. Kamar. Ia tidak bergerak, hanya mendengarkan. Pagi harinya 2 tetangga datang ke pagar, Bu Murni dan Pak Imam. "Mas Wahyu, maaf, bukan maksud ganggu," kata Bu Murni. "Tapi beberapa malam ini warga dengar suara dari rumah ini. Katanya ada yang nangis sambil sebut-sebut nama anaknya." Wahyu berdiri diam, tangannya menggenggam pagar. "Kami bukan menuduh, cuma khawatir. Apa Mas nggak pikir buat pindah sementara waktu?" Pak Imam menambahkan, "Rumah ini udah lama bikin orang takut. Yang semalam ngaji di langgar, pulang katanya lihat bayangan perempuan duduk di dekat tungku." Wahyu mengangguk. "Saya paham. Saya juga bingung, Pak." Mereka pamit. Wahyu masuk lagi ke rumah, menatap dapur. Bau darah dan asap tak pernah benar-benar hilang. Dia sudah tidak ada, tapi semua tentangnya masih tinggal. Bukan hanya bau, tapi juga sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, saat membersihkan bingkai-bingkai, foto lama, Wahyu menemukan 2 foto tergantung berdampingan di ruang tamu. Ia mematung. Foto pertama. Bu Sarminah duduk di bangku kayu, mengenakan baju kuning tua. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Foto kedua. Diah berdiri di sebelahnya, menatap lurus ke arah kamera, tidak tersenyum. Wajahnya dingin. Dua-duanya menatap, langsung ke arah pintu masuk. "Pak," Rara menunjuk ke arah foto itu. "Kenapa? Foto itu ada di situ. Bukannya sudah dibuang?" Wahyu tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menurunkan bingkai pelan dan meletakkannya di lantai, tapi tidak berani membuangnya lagi. Hari-hari berikutnya, Wahyu mencoba menjual rumah itu. Ia hubungi agen properti, pasang iklan di koran, bahkan tawarkan langsung ke warga sekitar, tapi semua menolak. "Ada yang bilang rumah itu berat, Mas," kata agen properti. "Pernah saya bawa 2 calon pembeli, dua-duanya mimpi buruk seminggu. Nggak berani balik." Wahyu menyerah.
Ia duduk di ruang tengah, menatap ke dapur yang kini lebih sering tertutup. Tapi bau itu tetap menempel di hidung. Malamnya, ia bangun karena mendengar suara langkah. Ia pikir itu Radit ke kamar mandi. Tapi saat ia intip, anak-anak masih tidur. Langkah itu terdengar lagi, menuju dapur. Ia tidak mengecek. Ia hanya menutup mata rapat-rapat dan berkata dalam hati, "Maaf." Dalam diam, Wahyu sadar satu hal yang tak pernah ia ucapkan selama ini, bahwa dirinya memang terlalu banyak diam, terlalu banyak membiarkan, terlalu lama berpura-pura tidak tahu. Dan kini, yang tersisa hanya satu titik hitam di lantai dapur. Abu yang tidak bisa hilang, disapu tidak pecah, disiram tidak mengering, dibiarkan tetap di situ. Ia tahu, tempat itu bukan lagi rumah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Cerita ini bukan sekadar tentang azab dan balasan, tapi tentang diam yang bisa melukai lebih dalam dari kata-kata. Untuk siapapun yang masih menyimpan amarah, ingatlah, tidak semua luka bisa dihapus dengan waktu. Dan tidak semua yang pergi, benar-benar pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.